Assalamualaikum. Bukan yang pertama dan jelas benar dia bukan yang paling ahli, tapi khususnya di Amerika dan negara-negara barat, Dr. Atkins ini tokoh nomor wahid dalam soal popularitasnya terkait carnivore diet atau diet rendah karbo yang sejenisnya. Ngaku nggak ngaku, diet keto yang kekinian, ketogenic diet, itu mestinya kena influence dari pemikiran-pemikiran dia juga. Banyak kontroversinya nih Dr. Atkins. Saat bukunya jadi bestseller, itu banyak dokter dan pakar konservatif yang menyerang dia. Mengatakan diet Atkins itu yang mempromosikan makan daging lemak protein lebih banyak adalah diet yang berbahaya. Nah, tapi di sisi lain, banyak orang yang mempraktekannya membuktikan yang sebaliknya, malah jadi sehat bugar dan berasa kayak kembali muda. Tangtung-tangtung kemunculan polemik inilah yang berlanjut bertahun-tahun kemudian menjadikan Dr. Atkins dinobatkan jadi tokoh of the year di tahun 2002 oleh majalah Time. Siapapun pakar, influencer, atau penggiat keto diet atau carnivore diet, atau bahkan diet apapun, termasuk fasting juga, kalau belum tahu nama Dr. Atkins, bisa dipastikan ilmunya masih rada nanggung. Jadi alkisah, nama lengkapnya itu Robert Coleman Atkins, bule Amerika turunan Yahudi, lahirnya 1930 di Columbus, Ohio, yaitu di Amerika sana, bukan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah itu Solo, wali kotanya bisa jadi capres atau cawapres. Kok malah dipolitisir, sorry. Di masa remajanya, Dr. Atkins ini termasuk Dridis juga. Bapaknya punya beberapa restoran. Di saat remaja gitu ya, Robert Atkins ini udah kerja serabutan. Pernah jualan sepatu segala, pernah manggung di stasiun radio setempat di Ohio. Walau begitu, saat lulus high schoolnya, yaitu dapat nilai ujian nasional terbaik se-Ohio. Terbaik nomor 2 apa ya gitu. Zaman dulu di Ohio sana itu kayak di kita, ada semacam eptanasnya gitu, yaitu untuk rebutan dana beasiswa. Bukannya dari awal loh dia itu pengen jadi dokter atau ahli diet. Pertamanya ya, lulus SMA dia pengen jadi pelawak komedian. Antik nih orang. Sambil kuliah dia terus nyambi kerja. Jadi waiter di restoran dan manggung sana sini. Belakangan baru deh dia ngepot, membelok, pengen jadi dokter. Gelar dokternya dia dapat dari Cornell University tahun 1955. Tapi sebelum itu dia lulus kuliahnya dari Universitas Michigan. Jadi dokter koasnya sempat di Rochester, New York, terus nuntasin spesialisnya di bidang kardiologi dan penyakit dalam di rumah sakit yang terafiliasi dengan Columbia University. Terus dia buka praktek di New York City, yaitu tentunya praktek dokter. Sekolahnya kedokteran, masa iya prakteknya dagang martabak, ya kan? Dan tahu nggak, beberapa lama dia buka praktek itu relatif gagal total, nggak laku. Terus dia jadi stres, depresi, berat badannya naik terus, jadi gemuk. Makin susah tuh ya untuk meyakinkan para pasien kalau kardiolog badannya gemuk dan orangnya stres. Cuma dasar rezeki dia terus tertarik untuk riset kecil-kecilan amatiran soal diet rendah karbo. Kayaknya sih dia itu bukan peneliti ulung atau apa, tapi lebih banyak nyontek sama hasil risetnya peneliti lain yang sempat kerja di DuPont yang namanya Alfred Pennington. Pennington inilah yang selama Perang Dunia Kedua menemukan realita bahwa siapapun yang kecukupan makan daging lemak protein itu badannya jadi lebih tangguh selama zaman perang. Cuma nggak terlalu gembar-gemborin nih. Dr. Atkins lah yang akhirnya gembar-gembor. Dia kemas baik-baik ide dietnya itu, terus dia bukukan dan diterbitkan tahun 1972. Boom, terus jadi bestseller terkenal. Banyak yang mengikutinya, tapi sekaligus juga kontroversial. Udah mapan sugih gitu barulah dia tuh nikah tahun 1986 pada umur 56 tahun. Widih, udah nggak bisa dibilang muda tuh ya, umur 56. Salah satu kontroversi yang bisa dicari di YouTube atau di mana-mana, itu saat dia diwawancara, dia ngakunya gini, andai kan saya punya duit untuk melakukan penelitian yang benar, kayaknya bisa tuh saya buktiin bahwa Atkins diet ini paling sip. Wawancaranya mendadak kaget. Nanti dulu Dr. Atkins. Jadi Anda bilang, Anda punya duit baru mau melakukan penelitian yang benar. Lah, berarti selama ini penelitiannya nggak benar dong ya. Gubrak banget nih. Buku Anda diikuti jutaan orang dan ternyata sekarang Diko mengaku masih berandai-andai, andaikan punya duit baru mau neliti. Waduh, gile lu ya. Satu studio langsung rame tuh. Cuma realitanya, dia itu memang bukanlah peneliti ulung yang sejati. Ide-idenya itu sekedar turunan dari peneliti di DuPont tadi. Inti ajaran dietnya itu sendiri juga kontroversial. Orang itu dia suruh banyakin makan telur, daging, lemak, protein kayak gitu, dan disuruh agak jauh-jauh dari karbo-karboan atau makanan lain. Dari 1972 loh dia nyuruh-nyuruh ke sono. Padahal
Sejak awal 70-an, aliran mainstream itu kampanyenya low fat. Walaupun belakangan nih low fat itu terbukti ngawur juga. Tapi waktu itu urusannya jadi geger deh tuh. Di satu sisi, para pakar dan lembaga-lembaga kesehatan. Di sisi lain, Dr. Atkins dan segelintir pakar yang secara bukti ilmiah itu masih serba minim. Tapi di jalanan, supporternya banyak. Ya gimana supporternya nggak banyak? Yang dia promoin itu kan makanan yang enak-enak semua loh. Sedangkan dokter-dokter mainstream nyuruhnya banyakin makan sayur, brokoli, wortel, dedaunan, ya. Melet kan anak-anak kecil dan muda-mudi kalau tiap hari harus makannya begituan. Cuma kemudian muncul kontroversi yang lain. Belakangan ketahuan Dr. Atkins itu sendiri terus kena gangguan jantung dan malah terus meninggal sisan. Waduh, ini agak simpang siur nih ceritanya, yaitu di sekitaran 2001-2003 lah gitu. Di akhir-akhir hayatnya. Ada yang bilang dia itu sempat jatuh terus palanya kejedot atau apalah gitu. Tapi banyak juga yang nuduh-nuduh semua itu gara-gara pola diet karnivornya. Tuh apa gue bilang, Dr. Atkins saja gurunya guru meninggal. Cuma yang pro diet karnivor itu banyak yang kekeh juga menyatakan bahwa meninggalnya itu karena penyakit infeksi dan bukannya karena dietnya. Dan lagi pula mereka bilang siapa juga ujungnya pasti meninggal kan ya. Dan walaupun belum tua banget, meninggalnya Robert Atkins itu bukan di usia muda juga. Dia udah 72-73 tahun. Lumayan kan ya. Andai dia nggak pakai diet rendah karbo, jangan-jangan kondisinya itu tetap aja ancur-ancuran kayak dia di awal umur 50-an waktu lagi gendut depresi tadi itu. Dan bukannya sehat bugar sekitaran 20 tahunan selama dia menjalani Atkins diet sampai umur 70-an. Duduk perkara sebenarnya gimana walau alam, di Amerika sana debatnya masih lanjut terus sampai hari ini. Gimana pun ya nggak bisa dipungkiri, Dr. Atkins itu meninggalnya terkait urusan kardiovaskuler, walaupun dia sendiri itu kardiolog dan ahli penyakit dalam. Sepeninggal dia, ide-idenya sempat meredup, bahkan bisnis-bisnis terkait milik keluarganya Atkins terus berguguran. Walaupun belakangan terus ketemu bukti-bukti baru soal pentingnya lemak protein untuk manusia, dan terus muncul lagi tuh diet-diet sejenis yang kekinian. Hikmahnya di sini buat kita, bahkan lembaga-lembaga kesehatan yang mainstream sekalipun, itu ilmunya masih terus evolving, belum benar-benar katam. Yang mainstream, yang dulunya anti lemak, mempromosikan low fat, belakangan kebukti modeli juga. Sebaliknya, yang aneh nyeleneh, kayak Dr. Atkins, ujungnya meninggalnya urusan kardiovaskuler. Bisa aja sih, beliau itu meninggalnya bukan karena sisi dietnya, tapi misalnya karena pengelolaan stresnya kurang bagus, atau tidurnya nggak kejaga, atau tulang ototnya nggak kejaga, atau dia nggak pernah praktekin fasting, atau apa gitu yang lain. Waktu itu ilmunya belum terlalu kayak sekarang kan ya. Nah, terus di situ ada juga tuh pelajarannya. Kalau kita mau awet muda, gimana yang sering kita ulang-ulang, itu nggak bisa jurusnya hanya satu. Nggak bisa jurusnya melulu di aspek dietnya tok. Dimensi dan aspek yang lain juga mesti terkuasai. Gitu deh. Ini sekedar cerita kecil, semoga bisa jadi renungan buat kedua sisi, yaitu bagi yang pro dan anti sama carnivore diet atau diet rendah karbo. Buat yang pro, hati-hati tuh. Dr. Atkins saja, kardiolog yang merupakan salah satu gurunya guru, meninggalnya terkait kardiovaskuler. Sedangkan buat yang anti, fakta ini juga bisa direnungkan. Walau ujungnya meninggal juga, tapi Dr. Atkins yang semula ancur-ancuran di umur 50-an, berkat dietnya dia bisa jak-jak sehat sampai umur 70-an. Alias dietnya itu punya rentang manfaat bukan setahun 2 tahun tapi 20 tahunan. Bisa aja kalau dikombo dengan yang lain rentangnya lebih panjang. Atau dengan kata lain bisa jadi dibalik yang dia ajar-ajarkan itu ada hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau kalian anti daging, anti lemak sama sekali, nah bisa aja itu banyak minusnya juga. Terima kasih.